Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bayu Priyatna MKom selaku dosen mata kuliah Education Communication Technology serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Reza Fitriani, saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A PAI 24A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan berjudul Hukum Seputar Darah Perempuan dalam Islam. Membahas mengenai hukum darah perempuan, yaitu haid, istihadah, dan nifas, adalah materi yang sangat perlu kita bahas karena pembahasan ini sangat bermanfaat dan sering ditanyakan oleh kaum perempuan. Pembahasan tentang darah perempuan ada yang menganggap bahwa pembahasan yang paling sulit dalam hal fikih. Haid, istihadah, dan nifas adalah kodrat yang dianugerahkan kepada perempuan, sehingga pembahasan ini sangat bermanfaat bagi perempuan. Setiap perempuan harus paham mengenai darah yang keluar dari kemaluannya. Perkara ini berpengaruh kepada sah tidak sahnya sebuah ibadah karena berhubungan dengan suci dari hadas dan najis. Darah yang keluar dari farji perempuan yaitu ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Pengertian haid adalah darah yang kebiasaan perempuan yang keluar dari ala rahimnya dengan cara yang sehat dan pada waktu-waktu tertentu tanpa adanya sebab. Adapun pengertian darah istihadah adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan di selain waktu haid dan waktu nifas, yaitu ada 2 macam. Yang pertama istihadah dalam haid, yang kedua istihadah dalam nifas. Dan pengertian nifas adalah darah yang keluar setelah sempurnanya bayi dilahirkan. Selanjutnya di sini ada pengertian haid. Hukum wanita haid berdasarkan masa keluarnya. Hukum mempelajari ilmu haid yaitu fardu ain. Setiap perempuan dan bagi suami atau orang tua atau siapapun yang mempunyai tanggung jawab atas wanita, maka wajib mengajari atau mempelajari masalah tersebut. Di sini ada lamanya haid. Haid itu paling sedikit adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Umumnya ada 6 hari atau 7 hari. Dan paling banyaknya yaitu ada yang 15 hari atau sampai berkelanjutan. Ada juga syarat atau rumus mengetahui darah haid itu ada 5. Yang pertama telah berusia 9 tahun, fitriah atau lebih. Yang kedua, darah keluar setelah didahului 15 hari atau lebih. Darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam dalam ruang lingkup 15 hari. Darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Dan yang kelima ada darah keluar tidak didahului kelahiran. Jadi, kalau ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah di umur 9 tahun atau lebih, maka dihukumi kalau dia itu darah haid atau darah keluar setelah didahului 15 hari. Jadi siklusnya perempuan itu dia mempunyai 15 hari untuk keluarnya darah haid. Darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam. Jadi selama darah itu keluar minimal harus 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam itu dinamakan bukan darah haid. Itu darah istihadah yang diperbolehkan dia untuk sholat. Terus paling banyaknya darah haid itu ada 15 hari. Maka jika lebih dari 15 hari dan dari 15 ke 16 bersambung darahnya, maka perempuan tersebut telah bercampur darah haidnya dengan masa sucinya, yaitu istihadah besar. Terus yang keempat, tidak ada batasan umur perempuan pada darah haid seumur hidupnya. Adapun umur tidak adanya darah biasanya tuh di umur 62 tahun. Di sini ada istihadah. Hukum wanita istihadah berdasarkan masa keluar, berhenti atau kebiasaan dan warna darah. Hukum wanita istihadah yaitu seperti orang yang telah terus-menerus keluar hadas, tetapi wajib sholat dan puasa, dan diperkenankan melakukan semua yang dilarang bagi wanita haid, dan dia adalah wanita yang suci, tidak dihukumi haid biarpun mengeluarkan darah. Pembagian darah istihadah itu ada 2. Yang pertama istihadah kubro atau istihadah besar. Ada 2 syarat, yaitu yang pertama darah keluar melampaui 15 hari.
Yang kedua, darah keluar bersambung antara yang ke-15 dan ke-16 hari. Yang kedua ada istihadah sugro. Istihadah sugro itu ada 3 gambaran. Yang pertama, darah keluar sebelum umur 9 tahun Hijriah. Yang kedua, darah yang keluar kurang dari 24 jam dalam masa 15 hari. Yang ketiga, darah yang keluar sebelum didahului suci 15 hari. Kebanyakan tahunnya itu darah istihadah, darah yang dia keluar belum di saat belum waktunya haid. Selanjutnya di sini ada hukum wanita nifas berdasarkan masa keluar, berhenti atau kebiasaan dan warna darahnya. Darah nifas itu keluar dalam setelah sempurnanya melahirkan janin atau bakal janin. Kalau bakal janin itu biasanya dibilang keguguran ya, dengan cara normal atau sesar. Jadi wanita yang nifas itu dia yang telah sempurna melahirkan bayi ataupun bayinya selamat ataupun tidak selamat melalui cara sesar ataupun normal. Jika di kemaluannya mengeluarkan darah, maka disebut dengan darah nifas. Yang kedua, bersihnya rahim dari kandungan. Yang ketiga, keluarnya darah sebelum berlalu 15 hari dari saat melahirkan. Yang keempat, keluarnya darah tidak boleh lebih dari 60 hari dan saat melahirkan. Jadi kalau darahnya udah lebih dari 60 hari, dia dianggap kalau dia itu darah istihadah. Adapun larangan haid dan nifas, jika kita sudah dihukumi darah yang keluar adalah darah haid, maka perempuan tersebut harus menghindari 10 hal yang diharamkan bagi yang haid dan tidak perlu menunggu darah sampai 24 jam. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima berdiam diri di masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang kedelapan dicerai atau ditalak, yang kesembilan yaitu lewat di dalam masjid dengan sebab kita mengkhawatirkan kalau adanya kita atau kita duduk di situ mengotori masjid. Yang ke-10 bersenang-senang dengan suami istri. Dan ada 2 hal yang diperbolehkan jika sudah selesai dari darah haid walaupun belum mandi wajib, yaitu yang pertama puasa, yang kedua dicerai. Di sini ada hikmah dan nilai syariatnya, menunjukkan kasih sayang Allah kepada perempuan dengan memberi keringanan dalam ibadah saat fisik kondisi lemah. Terus juga Allah mengajarkan pentingnya kesucian dan kebersihan dalam beribadah dan menumbuhkan rasa syukur dan kesabaran bahwa setiap kondisi memiliki aturan dan hikmahnya tersendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan ini, umumnya jika darah yang keluar dari panji perempuan sudah pada waktunya, maka dihukumi haid. Akan tetapi, jika yang keluar darah pada panji perempuan bukan pada waktunya, maka dihukumi itu darah istihadah. Dan darah yang keluar setelah melahirkan, maka dihukumi darah nifas. Dan perlu kita ketahui bahwa perbedaan darah atau warna darah tidak banyak artinya, kecuali bagi perempuan yang mengalami istihadah. Itu pun istihadahnya istihadah kubro. Maksudnya, warna apapun darah yang keluar selagi masih dalam 15 hari, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas atau perkataan yang tidak mengenakan penonton. Mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hampir mati dan tahu